Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musa, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa al-kitab, yaitu kitab. Apa yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat. Ya. Jadi kitab yang wajib diketahui diantaranya adalah kitab Nabi Musa, yaitu namanya Taurat. Yang diberikan kepada Nabi Musa. Waja'alna ma'ahu, dan kami jadikan bersamanya, yakni bersama Nabi Musa, Harun akhahu, yaitu saudaranya Harun, namanya Harun, ya. Saudaranya Nabi Musa namanya Harun. Sebagai apa? Wazira, sebagai wazir yang membantu pelayannya. Makanya kalau pembantu yang membantu itu bahasa Arabnya juga disebut dengan wazir namanya. Jadi kalau ada laki-laki namanya wazir. Sampean kalau punya pembantu laki-laki itu bahasa Arabnya wazir, ya. Kalau perempuan wazirah. Wazirah, ya. Jadi sampean manggil pada pembantunya wazir sini, tidak apa-apa. Ya, kita kok tak alengah, maka ada kesepakatan dulu kasih tahu. Pembantu ini juga disebut wazir. Yang menolong, yang membantu saya namanya wazir. Kalau perempuan namanya wazirah. Fakulna dhaba, maka Allah berfirman kepada keduanya, idhaba, pergilah kalian berdua, ilal qaumil ladzi kadzdzabu biayatina, kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah yang dimaksud adalah bangsa Kipti. Bangsa Kipti ini disebut Kipti orang Mesir. Sampai yang paling kurang ajar di bangsa Kipti itu adalah Fir'aun. Dia mengatakan di Quran surah An-Nazi'at itu, ana rabbukumul a'la, katanya. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Dan kaum-kaumnya, pengikut-pengikutnya Fir'aun itu. Lalu keduanya berangkat ke negeri mereka, kepada negerinya Fir'aun ini, ke Mesir, bangsa Kipti. Fadammarnahum tadmira, maka kami binasakan mereka sehancur-hancurnya. Yang dimaksud membinasakan karena mereka sudah tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fadammarnahum tadmira. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya itu? Di mana? Laut Merah, ya. Ternyata di Laut Merah itu, Bapak Ibu sekalian, itu banyak ditemukan mumi. Banyak, bukan hanya satu mumi saja. Banyak yang ditemukan mumi, cuman yang satu ini unik. Yang satu yang ditemukan ini yang disebut dengan Fir'aun. Kenapa? Ternyata, kenapa kok para ilmuwan memvonis itu adalah jasadnya Fir'aun? Karena ternyata ada kadar garam di paru-parunya. Jadi dari sekian mumi itu, hanya satu yang ada garam dalam paru-parunya. Nah, ternyata normalnya manusia, kalau dia minum sambil bicara, kalau air itu masuk ke dalam, mau masuk ke tempat pernafasan, maka biasanya kesedak. Anak kecil, selemah-lemahnya anak kecil, kalau dia makan, kemudian dia makanannya atau minumannya mau masuk ke aliran nafas, maka biasanya batuk dia. Kenapa? Karena tidak menerima, paru-paru ini tidak menerima. Nah, Allah ingin menunjukkan kepada Fir'aun, hei kamu yang ngaku Tuhan, kamu yang ngaku hebat, kamu ini sebenarnya lemah. Bahkan kamu tidak mampu menahan apa? Air yang masuk ke paru-parumu. Jadi untuk membuktikan bahwasanya orang yang lemah, orang yang sombong itu sejatinya lemah. Jadi Allah binasakan. Kemudian di ayat yang ke-37, wa qauma Nuhin, dan ingatlah bagaimana kaum Nuh, lamma kadzdzabur rusul, tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Mengingat Nabi Nuh ini tinggal bersama mereka dalam kurun waktu yang lama sekali. Nabi Nuh alaihissalam tinggal lama sekali. Maka diungkapkan di ayat ini, seolah Nabi Nuh itu menduduki tempat rasul-rasul. Jadi kenapa kok di sini disebutkan dengan rasul-rasul?
Kata para ulama, karena dari saking lamanya Nabi Nuh mengajak umatnya itu lama sekali bersama dengan kaumnya itu. Kemudian Rasul-Rasul ada yang mengatakan, maka seolah-olah dari saking mendustakannya kepada Nabi Nuh yang mendakwahi lama mereka, seakan-akan Nabi Nuh ini setara dengan banyak Rasul gitu, yang sangat sabar mendakwahi kaumnya itu. Apa yang didakwahi? Ajaran tauhid. Jangan menyembah kepada selain Allah. Ini puncak keimanannya. Puncak keimanan seorang hamba, dia tidak butuh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak minta kepada selain Allah, tidak minta kepada malaikat, tidak minta kepada manusia, tidak minta kepada jin hantu yang tadi pagi kita bahas. Aghraqna, kami telah tenggelamkan mereka, wa ja'alnahum linnasi, dan kami jadikan cerita mereka bagi manusia. Maksudnya sesudah Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan, ayatan sebagai tanda, sebagai pelajaran, wa a'tadna, dan kami telah menyediakan di akhirat, lidzalimina, untuk orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang kafir, azaban alima, azab yang pedih, siksaan yang sangat menyakitkan yang akan mereka rasakan, yang tidak pernah dirasakan selama hidup di dunia. Jadi gini ceritanya. Orang yang takut kepada Allah itu bukan karena dia tidak pernah merasakan sakit. Tapi terkadang dikarenakan memang dia tertutup hatinya, dikunci hatinya oleh Allah, sehingga dia tidak takut. Misalnya ada orang yang, Ustadz, coba kalau kita tahu rasanya neraka, mungkin kita tidak akan mengulanginya lagi. Tidak usah tahu neraka. Kalau kita tahu bagaimana Nabi Nuh ditenggelamkan, ya, semua agama, yang agama samawi, yang agama dari langit, itu meyakini kalau Nabi Nuh itu memang diselamatkan oleh Allah. Baik agama Yahudi, Nasrani itu meyakini kalau Nabi Nuh itu memang ada. Ditenggelamkan semua umatnya itu. Dikarenakan apa? Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat nanti akan diadab dengan adab yang pedih. Wa'adan, dan kaum Ad. Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud, ya. Kaum Ad kaumnya Nabi Hud. Kalau kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh, ya. Wa Samudah, dan kaum Samud yaitu kaumnya Nabi Saleh. Wa ashabur Rasih, dan penduduk Ras. Penduduk Ras ini oleh ulama tafsir disebutkan sebagai nama sebuah sumur waktu itu. Nah, nabi mereka menurut pendapat adalah Nabi Syuaib. Jadi kaum Ras ini ada yang mengatakan nabinya yang diutus itu namanya Nabi Syuaib. Tetapi menurut pendapat yang lain bukan Nabi Syuaib katanya. Mereka tinggal di sekitar sumur itu, kemudian sumur itu amblas. Berikut orang-orang yang tinggal di sekitarnya, dan rumah-rumah mereka pun itu ikut amblas. Ada yang mengatakan bukan dari umatnya Nabi Syuaib, karena Nabi Syuaib itu di Madian. Ini khilaf di antara ulama. Tapi yang jelas, yang dimaksud dengan ashabur Ras ini adalah penduduk Ras, yaitu nama sebuah sumur. Ketika durhaka kepada Allah, Allah hancurkan, amblaskan semuanya, jatuh ke bawah. Hah? Iya. Ada yang mengatakan telaga yang sudah kering. Wa qurunan, dan generasi kaum, baina dzalika katsira, di antara kaum-kaum tersebut banyak lagi. Yakni antara kaum Ad dan kaum Samud dan kaum Rasir. Wa kullan darabna lahul amsala, dan kami jadikan bagi masing-masing mereka tamsil untuk menegakkan hujjah terhadap mereka. Oleh karenanya tidak sekali-kali kami membinasakan mereka, melainkan sesudah mereka kami beri peringatan. Jadi Allah tidak mengadab sebelum Allah beri peringatan terlebih dahulu. Wa kullan tabbarna tatbira, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan sehancur-hancurnya. Yakni dihancurkan, ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dusta. Walaqad 'alal qaryati allati, walaqad atau, dan sesungguhnya mereka telah melalui. Yakni yang dimaksud adalah orang-orang kafir Mekah itu sering melewati 'alal qaryati, sebuah negeri, allati umtirat mataras saw,
yang dihujani dengan hujan sejelek-jeleknya. Jadi dulu orang-orang kafir Mekah itu ketika musim panas dan musim dingin itu sering lewat di tempat itu. Makanya ada ayat li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita was-sayf. Jadi pergi ke Yaman dan ke Syam. Itu sering lewat. Melewati negeri yang waktu itu dihujani dengan batu-batu. Kemudian negeri tempat tinggal mereka adalah suatu kota yang paling besar bagi kaum Nabi Lut. Kemudian Allah membinasakan mereka karena mereka gemar melakukan perbuatan yang keji. Jadi orang-orang kafir Mekah itu sering lewat di sana. Afalam yakunu yarawnaha, maka apakah mereka tidak menyaksikan bekas-bekasnya? Kenapa kok tidak? Tidak mengambil pelajaran ketika menuju ke Syam. Bal kanu yarjuna nusyura. Bahkan mereka itu tidak mengharapkan, yang dimaksud tidak takut sama sekali, nusyura akan kebangkitan. Mereka itu orang-orang kafir Mekah waktu itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bagi kita sekarang, kalau kita ingin tahu bagaimana Allah membunuh seseorang, ya kan sama-sama, kan sebenarnya sama mati kan. Orang diadab oleh Allah waktu itu mati kan. Sekarang orang juga mati. Sekarang itu untuk mengingat mati tidak harus pergi ke mana? Tidak harus pergi ke kaumnya Nabi Lut, ke kaum Ad. Bagaimana ketika ingin kita melihat ingat mati, datang ke kuburan. Berziarah ke makam, ke kuburan. Datang ke kuburannya orang yang dulunya jadi jenderal ternyata mati. Lewatkan di sini ada makam pahlawan, ada Pak. Ternyata dulu ini orangnya hebat ya, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kemerdekaan, ternyata mati. Suatu saat kita akan mati. Tapi kalau orang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat di depan kuburan tidak ingat. Ya. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzura, dan apabila mereka melihat kamu, maka tidak lain mereka menjadikan kamu sebagai illa huzura, dijadikan ejekan. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, ketika orang-orang kafir melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengejek, inikah orangnya yang diutus oleh Allah sebagai rasul? Menghina dengan meremehkan risalah. In kada la yudilluna an alihatina, sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita. Yang dimaksud memalingkan kita katanya, an alihatina, dari sesembahan-sesembahan kami, dari Tuhan-Tuhan kami. Katanya orang kafir, nah ini orangnya ini yang suka ngajak-ngajak untuk kita berpaling dari Tuhan kami. Laula an sabarna 'alaiha, seandainya kita tidak sabar menyembahnya, niscaya kita dapat dipalingkan dari sesembahan kita olehnya. Jadi kalau kita tidak sabar sama orang ini, kata orang kafir itu, maka kita akan berpaling, nanti tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan kita ini. Jadi dari Tuhan pasti hantu, kan hantu kepi itu. Maka Allah berfirman, wasaufa ya'lamuna hina yarawnal adzab, dan mereka akan mengetahui di saat mereka melihat azab secara terang-terangan kelak di akhirat, man adallu sabila, siapa yang paling sesat jalannya, yang paling keliru tuntunannya, atau yang menyembah kepada Allah atau yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akan ditampakkan nanti di akhirat. Di sini Bapak Ibu sekalian, ayatnya wasaufa, akan. Jadi tidak akan sekarang. Yang akan dilihat siapa yang benar dan siapa yang salah itu bukan ukurannya dunia. Jadi kemarin ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kok orang yang sembahyang orangnya miskin? Sedangkan yang menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada patung, menyembah kepada, mohon maaf, kita bukan maksud untuk menghina saudara kita yang lain, menyembah kepada Yesus. Kenapa kok mereka kaya-kaya? Karena yang akan dibalas oleh Allah bukan dunia. Ini perhatikan ayatnya, di ayat ke-42 apa? Wa sawfa ya'lamuna hina yarawnal 'adzab.
suatu saat itu pakai saufa. Kalau saufa itu artinya akan ya. Karena saufa ini masuk kepada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan akan. Dan mereka kelak akan mengetahui saat mereka menerima azab, man adallu sabila. Siapa orang yang sesat dari jalannya, jalan yang benar. Jadi untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah itu bukan ukurannya di dunia, tapi ukurannya Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang yang sukses dengan menyembah kepada selain Allah, kemudian ada orang yang tidak sukses dari segi duniawi, nah, ini bukan ukuran benar atau salah. Ukuran benar atau salah apabila dia sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Terangkanlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku. Man ittakhadha ilahahu hawahu, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maksudnya orang-orang yang memperuntukkan hawa nafsunya. Afa anta takunu alaihi wakila? Maka apakah kamu dapat menjadikan pemeliharanya, yang dapat memelihara dia untuk tidak mengikuti hawa nafsunya? Tentu saja tidak. Perhatikan ini ayatnya, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Afara'aita, terangkanlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku, manittakhadha ilahahu hawa, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Kita banyak melihat manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Antahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw ya'qilun? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dengan pendengaran yang dibarengi dengan pengertian? Aw yaqiluna, atau memahami apa yang kamu katakan kepada mereka? Inhum illa kal an'am. Tiada lain mereka itu hanyalah seperti al-an'am, binatang ternak. Bal hum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya. Jadi perhatikan, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya itu disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti binatang ternak. Bahkan lebih parah daripada binatang ternak. Kenapa kok dikatakan lebih parah dari binatang ternak? Karena kalau binatang ternak itu masih nurut kepada pemiliknya. Kalau binatang ternak itu masih nurut kepada pemiliknya. Kalau ada orang pengembala kambing, itu kambingnya itu kalau kelaparan, itu disuruh sama si pengembala itu mau. Kalau ada orang nernak kuda, itu kalau sama si peternaknya itu ikut. Sapi begitu pun juga, ayam begitu pun juga, kucing kan tidak diternak ya. Tapi ada juga yang menernak kucing. Tapi coba kurban goceng ya rasa. Ya. Jadi kalau binatang ternak itu dia punya nafsu, tapi dia itu masih tunduk apa yang diperintahkan oleh si peternak itu. Tapi berbeda dengan manusia yang menuruti hawa nafsunya, itu sulit dipelihara. Tidak mau dipelihara, yaitu tidak mau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, ada tidak manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Banyak. Dia memperturutkan hawa nafsunya dengan bermaksiatnya. Padahal yang memberi rezeki siapa? Allah. Ini aneh sekarang. Kalau dia bukan orang Islam, kita tidak usah urus mereka. Kita doakan saja mereka supaya dapat hidayah sebelum dia meninggal. Tapi kalau saudara kita pakai mukena, salat, pakai kerudung ya. Kita lihat yang kemarin yang sempat viral ini ya, yang sudah ditutup ya, kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, tapi kita pastikan kita berdoa yang terbaik untuk saudara-saudara kita seiman. Bagaimana jingkrak-jingkrak ya. Joget-joget kita lihat. Ustaz yang kugi Ustaz. Ini pakai rembi kaca.
Jadi yang ironisnya, kalau yang sudah tidak pakai kerudung saya enggak, ya tidak begitu kasihan lah. Tapi saya doakan semoga Allah berikan hidayah, bertaubat kepada Allah, kembali menjadi hambanya. Tapi anehnya ada yang pakai kerudung ya. Kalau pakai kerudung, ketika ditanya siapa yang memberi rezeki, Allah. Kalau yang memberi rezeki Allah itu, masa lebih hina daripada binatang ternak? Binatang ternak itu akan tunduk kepada si pemiliknya, pengembalanya. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia tidak tunduk, dia takut tidak diberi makan. Ini kalau musim hujan itu biasanya kalau di rumah itu masih tetap pakai sapi. Ketika mau membajak tanah itu pakai sapi. Sapi itu takut sama pengembalanya kalau tidak taat kepada si pengembala. Sapi saja itu tunduk kepada pengembalanya, padahal sapi itu punya nafsu. Dia punya akal tapi tidak sempurna. Kalau manusia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, diperturutkan hawa nafsunya, maka dia lebih hina daripada binatang. Kenapa kok lebih hina daripada binatang? Alasannya tadi, karena dia mengakui kalau yang memberi rezeki Allah, yang memberi kasih sayang Allah, tapi dia tidak taat kepada sang pemberi rezeki. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di ayat yang ke-45. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.